Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita trip tipis-tipis. Sekarang kita di tengah laut ya. Ini kita di spot dangkal-dangkal dulu. Sekitar 7 meter, 10 meter. Kita cari ikan-ikan batu, baronang, terutama ikan konya. Ikan konya, ikan andalan ya teman-teman. Ikan ekspor, salah satu ikan ekspor di daerah Polowali Mandar yang diekspor ke Makassar, kemana oke, mungkin seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjut dulu ya cari ikan-ikan batunya. Mudah-mudahan saya mendapatkan hasil di sini, hasil yang bagus. Oke, salam satu napas, salam Polowali Mandar. Sekarang saya mulai siap-siap untuk turun ya teman-teman. Saya sudah memakai kaos kaki dan sekarang saya mulai memakai kaos tangan. Ini adalah salah satu alat safety untuk menyelam mencari ikan. Mudah-mudahan di spot ini saya mendapatkan hasil-hasil yang bagus ya teman-teman. Sini saya memakai pemberat, saya cuma menggunakan satu ya teman-teman. Ini adalah 1 kiloan. Biasanya teman-teman memakai berapa pemberat, tapi saya memakai satu ya teman-teman. Saya cuma memakai satu. Dan sekarang saya sudah mengeluarkan pin saya dari bawah perahu, dan sekarang saya mulai siap untuk terjun ke bawah air. Sini juga terlihat airnya masih tenang, anginnya belum datang ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai turun. Mudah-mudahan di spot ini saya mendapatkan hasil-hasil yang bagus. Seperti biasanya, jika saya turun di air, saya langsung menarik karet saya. Di sini saya menggunakan spare gun panjang 140 dan karet 65 cm, 16 mili dan 18 mili. Tidak menunggu lama, saya langsung menuju ke dasar untuk mencari target. Di sini terlihat ikan-ikan kecil, tidak ada yang terlihat. Hanya ada ikan-ikan hias, ikan-ikan batu yang tinggal di batu ya teman-teman. Di sini saya mencoba untuk melihat ke kiri ke kanan dengan harapan saya melihat ikan-ikan monster yang mendekati saya, lalu saya shot. Tapi terlihat ikan di tempat ini sangat sunyi. Tiba-tiba ada satu ikan kecil. Ini adalah hasil pertama saya. Biasanya saya turun pertama, ikan apapun yang mendekati saya asalkan bisa dimakan, saya langsung shot teman-teman. Katanya itu adalah pembawa keberuntungan, dan alhamdulillah saya mendapatkan ikan bari-bari, ataupun disebut di tempat saya ikan kalairo. Ikan kalairo ini rasanya sangat sedap teman-teman, dagingnya lembut, dan jika ikan ini melebihi dari bobot biasanya, ikan ini biasanya keras, dan biasanya kalau dibakar ikannya melengkung, digoreng pun seperti itu. Ikan kalairo. Wow, ikannya masih melakukan perlawanan. Ikannya juga meronta walaupun ikannya tidak terlalu besar teman-teman. Setelah ikan kalairo itu saya simpan, saya kembali turun untuk mencari target lagi, dan terlihat di depan saya saat saya turun terlihat penyu yang besar dan diikuti ikan penghisap ataupun pembersih. Di spot yang sama saya turun. Di sini masih tidak terlihat ikan-ikan kecil, yaitu ikan-ikan yang biasanya dikejar para ikan. Oh, tiba-tiba saya melihat ikan kipas 2 ekor yang lewat. Karena tidak ada target lain, terpaksa saya tembak ikan kipas ini. Tapi terlihat ikan kipas ini adalah ikan kipas jenis yang keras ya teman-teman. Ikan kipas ini siripnya tidak terlalu panjang, jadi bisa dipastikan ikan kipas ini dagingnya keras tapi rasanya enak teman-teman. Jadi saya kembali ke permukaan untuk menghirup udara sambil menarik ikan kipas ini menuju ke permukaan, dan saya pun
masih mengatur napas saya karena tadi saya turun di bawah sambil menunggu ikan-ikan monster, tapi ikan-ikan monster tidak kunjung datang. Tiba-tiba ikan kipas ini lewat berdua di depan saya. Mau tidak mau, karena tidak ada pilihan lain, saya langsung shot salah satu ikan kipas ini. Dan seperti teman-teman lihat, sekarang saya mulai menarik ikan ini menuju ke permukaan dan saya tidak sanggup lagi turun untuk mengambilnya, jadi saya tarik ikan ini menuju ke permukaan. Di sini saya heran kenapa ikan ini susah saya tarik menuju ke permukaan. Ternyata ikan ini sangkut di bawah teman-teman. Sap saya sangkut di tali pancing para nelayan yang meninggalkan tali pancingnya di bawah. Jadi sap saya susah saya tarik, dan di sini saya kembali turun untuk melepaskan sap saya dari tali pancing para nelayan. Pantasan saya heran teman-teman, tadi saya susah sekali menarik sap saya menuju ke permukaan, ternyata sap saya sangkut di tali pancing. Dan alhamdulillah saya berhasil melepaskan sap saya di tali pancing para nelayan yang ditinggalkan. Dan sekarang saya menuju ke permukaan sambil membawa ikan ini menuju ke permukaan. Ikan kipas-kipas ini terlihat, wow, ternyata ikan kipas ini bukan ikan jenis kipas yang keras ya teman-teman, tapi ini ikan jenis yang lembut. Tadinya saya salah, saya kira ikan kipas ini jenis yang keras, tapi ternyata ikan ini jenis lembut ya teman-teman. Jika ikan ini lembut, rasanya sedap dan gampang kita gigit. Tidak menunggu lama, saya langsung turun kembali. Tidak jauh dari spot yang tadi, saya turun dan menembak ikan batu, sejenis ikan karang ya teman-teman. Di sini terlihat ikannya masih melakukan perlawanan, yaitu ikan kuning, bisa disebut ikan kaleke. Di tempat kami menamai ikan ini ikan kaleke. Dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan ikan kaleke berukuran sederhana, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ikan ini sangat sedap teman-teman, rasanya sangat enak. Dan jenis ikan ini juga ada yang keras dan ada yang lembut, tapi semuanya enak. Tapi ada juga sebagian orang tidak menyukai jika ikan ini keras, karena katanya keras. Jika dibakar biasanya ikan ini melengkung. Dan sekarang saya juga mengamankan ikan ini dan saya menyimpan ikan ini. Setelah saya simpan ikan ini, saya kembali turun untuk mencari target. Dan di sini mulai terlihat banyak ikan-ikan kecil dan saya kembali melihat ikan kipas ya teman-teman. Di sini saya menembak headshot lagi ikan kipasnya. Dan ikannya pun tidak melakukan perlawanan sama sekali. Saya tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk membawa ikan ini menuju ke permukaan karena ikannya langsung headshot, satu kali tembak langsung tepat sasaran. Oh, terlihat. Nah, ini jenis ikan muna ya teman-teman, dan ini jenisnya ikan sedap. Dan terlihat di sini banyak ikan-ikan kecil, yaitu target-target ikan-ikan predator. Mudah-mudahan kemunculan anak ikan ini akan membuahkan hasil dengan mendapatkan ikan-ikan monster di tempat ini. Tidak menunggu lama, setelah ikan-ikan kecil itu lewat, saya pun turun ke bawah dasar untuk menunggu ikan-ikan monster yang akan lewat. Biasanya jika sudah lewat makanan ikan monster, maka tibalah juga saatnya ikan-ikan monster itu lewat ya teman-teman. Tapi setelah beberapa saat saya di bawah menunggu ikan-ikan monster, ikannya pun tak kunjung datang dan saya kembali menembak ikan kaleke. Dan ikan kalekenya pun langsung headshot, dan saya tidak ragu-ragu untuk mengambilnya dan memegangnya dan membawa ikan ini menuju ke permukaan.
Saya kembali mendapatkan ikan kaleke berukuran sederhana. Ikan seukuran ini sangat lezat teman-teman. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, dagingnya sangat empuk. Dan saya kembali turun untuk menembak ikan barona. Ikan barona ini lumayan besar. Ada 3 pilihan, 2 baronan dan 1 ikan mori, dan saya menembak salah satu ikan baronan ini dan saya pilih ikan yang paling besar. Di sini saya menarik ikan ini menuju ke permukaan, tapi alhasil sap saya masih sangkut di bawah dan saya kembali ke atas dan mencoba untuk menarik ikan ini, dan alhamdulillah sap saya berhasil lepas dari batu karang ya teman-teman. Di sini saya berhasil membawa ikan baronan ini ke permukaan. Wow, ikan baronan jumbo teman-teman. Di tempat kami sudah jarang kami temui ikan sebesar ini, ikan baronan. Ikan baronan ini ikan yang lezat ya teman-teman, dan inilah hasil sementara saya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan beberapa ekor ikan-ikan batu. Setelah saya menyimpan ikan yang tadi, saya kembali turun lagi dan melihat ikan katamba. Wow, saya langsung menembak ikan katambanya dan kena. Di sini perlawanan ikan katamba ini sangat agresif teman-teman. Di sini saya hampir kelelahan untuk melawan kekuatan ikan ini, dan saya kembali ke permukaan untuk menghirup udara agar saya mendapatkan kembali tenaga ekstra saya. Tenaga yang kuat saya akan saya pulihkan kembali dengan menghirup udara di permukaan. Nah, di sini saya mulai tarik-menarik dengan ikan ini. Ikan jenis katamba ini kami namai di tempat kami yaitu ikan apa lagi namanya itu teman-teman, ikan utur ya, ikan utur kami namai ikan ini di tempat kami, ikan utur teman-teman, jenis katamba. Dagingnya sangat lezat dan tebal. Ikan ini terkenal dagingnya tebal dan enak ya teman-teman. Seukuran ini di tempat kami, ikan ini dihargai seharga sekitar 70-80 ribu seekor seperti ini. Di tempat kami tidak timbang lagi, kita tidak jual dengan timbangnya teman-teman, kita jual per ekor biasanya. Ikan ini bisa dihargai 70-80 ribu. Kami biasa kasih warga-warga yang memang membeli ikan ataupun di warung-warung. Ikan jenis katamba ini sangat terkenal lezat. Alhamdulillah saya bisa mendapatkannya di spot ini. Memang di spot ini seringkali berkeliaran ikan seperti ini. Kadang ikan ini berkerumung ya teman-teman. Kadang saya mendapatkannya berkumpul sampai 10-20 ekor. Tapi di sini saya melihatnya cuma 1 ekor. Dan saya menyimpan ikan ini dan saya langsung kembali turun lagi untuk mencari target. Mudah-mudahan saya melihat lagi temannya ikan utur yang tadi. Dan saya mulai pelan-pelan menuju ke dasar ya teman-teman. Di sini saya kembali melihat ikan baronan, beberapa ekor ikan baronan lewat di depan saya dan bermain, dan saya mengancamnya untuk menembak dan saya langsung menembaknya dan kena. Di sini saya mengenai ikan baronan ini berukuran lumayan besar. Wow, karena belum lama saya dibawa, jadi saya langsung menghampiri ikan ini dan memegangnya, dan saya pun langsung membawanya ke permukaan. Sambil saya menuju ke permukaan, saya mengabadikan gambar-gambar ikan ini. Ikan baronan ini ada yang keras teman-teman ya. Biasanya yang keras itu adalah kepalanya yang keluar memoncong kiri kanan. Jika ada teman-teman mendapatkan ikan yang baronan keras, berarti ikan itu jenis keras. Kepalanya keluar, biasanya kepalanya lebar teman-teman.
Dan sekarang pun saya mulai menyimpan ikan ini bersama teman-temannya yang ada di samping saya. Dan setelah ikannya saya simpan, saya kembali ke perahu untuk membawa ikan ini. Walaupun tidak terlalu banyak hasil di spot ini, tapi lumayanlah buat lauk, dan ada juga yang bisa diuangkan teman-teman untuk membeli bensin atau apa-apalah. Inilah hasil di spot ini teman-teman. Walaupun tidak ada ikan-ikan target, ikan-ikan ekspor sejenis ikan tiger ataupun ikan tenggiri, tapi kita harus mensyukuri setiap apa yang kita dapatkan, karena inilah hasil rezeki di spot ini. Jadi kita syukuri saja, alhamdulillah. Dan sekarang saya sudah berada di atas perahu. Saya mulai membuka fin saya. Inilah penampakan di atas perahu saya teman-teman. Nah, inilah hasil saya di spot ini, alhamdulillah. Walaupun tidak banyak, tapi cukuplah. Dan ada juga sebagian di gabus ya teman-teman. Tadi saya turun di spot tidak jauh dari sini. Nah, ini ada utur juga, ada tenggiri juga. Dan di spot ini saya turun dan alhamdulillah saya mendapatkan tambahan. Sekarang saya memasukkan hasil yang baru saya dapatkan ini ke dalam gabus untuk bergabung dengan hasil yang saya dapatkan pertama tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya teman-teman. Lain waktu kita lanjut lagi, dan jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman. Dan jika teman-teman suka dengan video-video saya, bantu bunyikan loncengnya teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya.